matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang grafik persamaan. Perhatikan persamaan berikut dengan variabel X dan Y. 2Y min 3X sama dengan 6. Bila koordinat AB di mana X sama dengan A dan Y sama dengan B, tabelkan seperti di bawah ini. Jika titik koordinat X sama dengan 4, maka koordinat Y sama dengan 9. Selanjutnya, jika koordinat X sama dengan 3, maka titik Y adalah 15/2. Dan seterusnya yang dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, secara umum, grafik suatu persamaan dengan variabel X dan Y yang mengandung semua titik X, Y yang memenuhi persamaan. Contohnya, gambarlah grafik persamaan Y sama dengan X kuadrat. Jika titik X diketahui sama dengan 3, maka titik Y sama dengan 9. Karena 3 pangkat 2 adalah 9. Selanjutnya, jika titik X sama dengan 2, maka titik Y sama dengan 4. Dan seterusnya yang dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk tipe grafik yang dijelaskan pada tabel itu adalah tipe grafik parabola. Selanjutnya, gambarkan grafik persamaan YX sama dengan 1. Jika titik X sama dengan 3, maka titik Y sama dengan 1/3. Dan jika titik X sama dengan 2, maka titik Y sama dengan 1/2. Dan ini adalah contoh grafiknya yang bentuk grafik parabola. Selanjutnya, gambarkan grafik persamaan berikut, yaitu X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Untuk titik koordinat X sama dengan 3, maka koordinat Y sama dengan 0. Dan jika koordinat X sama dengan 2, maka koordinat Y sama dengan positif negatif 2/5, 2/5/3. Dan untuk persamaan tersebut akan membentuk suatu grafik persamaan elips. Selanjutnya, suatu titik P, X, Y yang terletak pada lingkaran dengan pusat C, AB, dan jari-jari R, maka jarak dari PC adalah PC sama dengan akar dari X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Karena PC kuadrat sama dengan R kuadrat, bersama lingkaran dengan titik pusat AB dan jari-jari R adalah X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Ini adalah contoh dari grafik persamaan tersebut. Untuk lingkaran dengan pusat 0 dan 0 adalah dengan rumus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan ini adalah contoh dari grafik persamaannya. Kadang-kadang persamaan lingkaran akan muncul dalam bentuk yang lain seperti pada persamaan pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X tambah 2Y tambah 6 sama dengan 0. Kini, ekuivalen dengan persamaan di bawah ini, yaitu X min 3 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Persamaan 1 dan persamaan 2 digunakan untuk mencari pusat dan jari-jari lingkaran dengan cara mengganti bentuk X kuadrat tambah AX dan Y kuadrat tambah BY dari persamaan 1. Dengan contoh, X kuadrat tambah AX menjadi X tambah A per 2 kuadrat dikurang A per 2 per 4. A pangkat 2 per 4. Selanjutnya, Y kuadrat, jika Y kuadrat tambah BY akan menjadi Y tambah B per 2 pangkat 2 dikurang B pangkat 2 per 4. Untuk persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jika XP dan YP sama dengan min A per 2, dan min B per 2, maka jari-jarinya adalah akar dari A pangkat 2 per 4 ditambah B pangkat 2 per 4 dikurang C. Untuk contoh, persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 2Y tambah 1 sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus 4X menjadi X tambah 2 per 2 min 4. Dan untuk Y kuadrat min 2Y menjadi Y min 1 kuadrat min 1. Dan menjadi X tambah 2 per 2. Y X tambah 2 pangkat 2 minus 4 tambah Y min 1 pangkat 2 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi X tambah 2
pangkat 2 tambah Y min 1 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk persamaan lingkaran dengan pusat, jadi untuk titik persamaan lingkaran yaitu min 2 dan 1 dan jari-jarinya adalah 2. Ini adalah tentukan grafik dari X kuadrat sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Titik-titik yang memenuhi persyaratan X sama dengan 2 adalah 2, Y, di mana Y ada di setiap bilangan. Materi selanjutnya yaitu garis lurus. Kemiringan atau slope. Garis lurus bisa ditentukan oleh dua titik yaitu titik P1, X1, Y1, P2, X2, Y2. Kemiringan atau slope dilambangkan dengan huruf M dan menunjukkan seberapa miring atau curam garis tersebut. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang Y1. Disebut kemiringan garis L. Ukuran kemiringan adalah kecuraman garis L. Kemiringan sama dengan RP2 per P1R. Selanjutnya, jika nilai M positif, garis naik dari kiri ke kanan. Maksudnya, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nilainya sama besar dari 0 atau positif, maka titik P1, X1, Y1 naik dari kiri ke arah kanan atas P2 ke titik P2, X2, Y2. Jika nilai M negatif, garis turun dari kiri ke kanan. Jika M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 nilainya negatif, maka dari titik P1 yaitu X1, Y1 turun ke bawah dari kiri ke kanan ke titik P2 yaitu X2, Y2. Dan jika M sama dengan 0, berarti garis mendatar, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 0, maka titik P1, X1, Y1 sama dengan titik P2, X2, Y2. Maka garisnya lurus atau mendatar. Selanjutnya, persamaan garis dapat dituliskan dalam bentuk Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Atau bisa juga dalam bentuk umum yaitu Y sama dengan MX ditambah B, di mana B merupakan titik potong dengan sumbu Y. Kemudian untuk dua garis paralel. Syaratnya ada dua. Syaratnya adalah kedua garis harus memiliki kemiringan yang sama. Rumusnya M sama dengan M1 sama dengan M2. Sedangkan dua garis saling tegak lurus, syaratnya dua garis saling tegak lurus jika perkalian kemiringan kedua garis sama dengan min 1. Rumusnya M1, M2 sama dengan min 1. Sekian, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perpotongan grafik, khususnya cara mencari titik perpotongan dua garis. Titik perpotongan adalah titik di mana kedua garis bertemu dan pada titik tersebut nilai X dan Y dari kedua persamaan garis sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Diketahui dua persamaan garis sebagai berikut. Garis L sama dengan 4X min 3Y sama dengan 15. Garis M sama dengan 3X plus 2Y sama dengan 7. Langkah pertama, kita akan menyamakan salah satu koefisien agar bisa melakukan eliminasi. Persamaan pertama kita kalikan 2, sehingga menjadi 8X min 6Y sama dengan 30. Dan persamaan kedua kita kalikan 3, sehingga menjadi 9X plus 6Y sama dengan 21.
Langkah kedua, kita jumlahkan kedua persamaan berikut. 8x min 6y plus 9x plus 6y sama dengan 30 ditambah 21. Sehingga didapat 17x sama dengan 51. Maka nilai x sama dengan 3. Langkah ketiga, kita substitusikan nilai x ke salah satu persamaan awal. Misalnya ke 3x plus 21 sama dengan 7. Maka 2y sama dengan 7 min 3 kali 3 sama dengan min 2. Y sama dengan min 1. Jadi titik perpotongan kedua garis L dan M adalah 3, negatif 1. Dan pada gambar ini terlihat dua garis, yaitu garis L berwarna merah dan garis M berwarna biru. Garis L memiliki kemiringan positif sehingga arahnya naik ke kanan, sedangkan garis M memiliki kemiringan negatif sehingga arahnya turun ke kanan. Kedua garis ini berpotongan di satu titik, yaitu pada koordinat 3, negatif 1. Titik tersebut titik perpotongan, yang merupakan solusi dari sistem persamaan dua garis tersebut. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu tentang tentukan titik perpotongan garis L dan lingkaran M di bawah ini, yaitu dengan bilangan Y sama dengan 2x tambah 1, M sama dengan x min 1 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 16. X min 1 kuadrat ditambah 2x plus 2 kuadrat sama dengan 16. X kuadrat kurang 2x tambah 1 ditambah 4x kuadrat tambah 8x ditambah 4 sama dengan 16. Kenapa kita bisa mendapatkan 5x kuadrat dan tambah 6x tambah 5 sama dengan 16, yaitu kita tambahkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Bilangan pertama yaitu x kuadrat ditambah 4x kuadrat itu hasilnya 5x kuadrat. Min 2x ditambah 8x hasilnya 6x plus 5 itu didapat dari plus 1 ditambah plus 4. Nah, itu dapatnya plus 5. Oke, sebentar kita hapus dulu. Oke. Lanjutnya yaitu 5x kuadrat ditambah 6x min 11 sama dengan 0. Kalian pasti pengen tahu kenapa min 11 ini bisa kita dapatkan, yaitu plus 5 dikurang dengan 16. Plus 5 dikurang dengan 16 yaitu min 11. Selanjutnya yaitu 5x tambah 11 x min 1 sama dengan 0. Bagaimana bisa kita mendapatkan 5x tambah 11 dengan x min 1 sama dengan 0, yaitu dengan cara bagaimana caranya 5x kuadrat itu dikalikan dengan 11 itu mendapatkan hasilnya min 55. Dan gimana caranya kita dapatkan 6 dengan hasil pengurangan bisa dapatnya 6. Seperti berapa kurang berapa hasilnya 6, berapa kali berapa hasilnya min 5. Yaitu yang pertama kita tulis dulu bilangannya, yaitu 5x kuadrat tambah 6x min 11. 5x kuadrat dikali yaitu dapat min 55. Kita tulis dulu di sini x. Ini lihat x. Ini masih belum diketahui, kita cari dulu, yaitu hasilnya mendapatkan min 55 yaitu 5x min 11 sama dengan min 55. Maaf jika tulisan saya berantakan. Dan gimana pengurangan dan tambah kali berapa kurang berapa yang hasilnya 6, dan atau bisa juga berapa tambah berapa yang hasilnya 6. Tapi sini saya menggunakan pengurangan yaitu 11 yaitu di atas saja 11 dikurang 5 yaitu 6. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 6 dan min 55. Karena itu kita sudah tahu yang paling besar itu kita taruh di kiri yaitu 11. Yang paling besar itu ditaruh di, yang paling kecil itu di kanan. Itu min 5. Ini plus 11. Di sini kita perkan 5.
Ini diperkan 5, ini juga diperkan 5. Ini kita coret-coret, dapatnya yaitu hasilnya yaitu X min 1, dan ini tetap yaitu menjadi sama dengan, ntar kita hapus dulu. Itu kita ternyata itu dapatnya itu X sama dengan min 11/5. Oke, ini kita sudah dapatkan semua yang kita jelaskan. Oke, baik, kita lanjutkan, yaitu cara mendapatkan X1, yaitu dengan cara, kenapa kita bisa dapat X1 dan Y sama dengan 3, yaitu dengan cara, nah, itu dengan cara X1 ini itu kita dapatkan dari X min 1. Kenapa bisa jadi positif? Karena itu pindah, jadi dia otomatis menjadi positif, yaitu X sama dengan 1. Untuk Y tersebut itu dengan cara yang sebelumnya, seperti yang sebelumnya, itu Y ini kita masukkan yaitu Y sama dengan 2, ini kita kalikan dengan Y karena ini adalah X dan ini adalah hasil X. Jadi 2 dikali 1 ditambah 3, ditambah 1, sorry, yaitu 2 dikali 1 adalah 2, tambah 1 adalah 3. Maka inilah dapat hasilnya ini. Oke, itu sekian untuk penjelasan saya. Selanjutnya itu akan tentang pola lingkarannya. Oke. Nah, titik pertengahan garis L dengan lingkaran M itu adalah di 1,3 dan min 2,2, min 3,4. Jadi ini adalah perpotongannya. Nah, ini adalah perpotongannya. Kalian bisa lihat ini adalah min 1,1-nya. Nah, ini adalah positif 3. Kita bisa lihat dari sini. Nah, ini adalah titik perpotongan garis L dengan lingkaran M adalah di 1,3 dan min 2,2 dan min 3,4. Oke, sekian untuk penjelasan saya. Terima kasih. Saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal garis potongan. Di sini diketahui dua persamaan garis, X min 2Y sama dengan 2. Terus garis kedua 3X plus 4Y sama dengan 6. Jadi kita tulis X min 2Y sama dengan 2, 3X plus 4Y sama dengan 6. Nah, kali ini kita akan mengeliminasi yang Y. Caranya yaitu kita samakan dengan yang bawah, yang atas kita kali 2. X min 4Y sama dengan 4, 3X plus 4Y sama dengan 6. Terus kita kurang 4 kurang 6 yaitu min 2. Ini habis 2X kurang 3X min X sama dengan min 2. Jadi X sama dengan 2. Untuk mencari persamaan Y-nya, kita tinggal substitusikan ke persamaan garis yang pertama. X min 2Y sama dengan 2. Jadi 2 min 2Y sama dengan 2. Pindah luas. Min 2Y sama dengan 2 kurang 2. Min 2Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Karena 0 dibagi min 2 itu habis. Jadi persamaan garisnya itu 2, jadi perpotongan garisnya yaitu 2,0. Oke, tadi diketahuin titik potongnya itu 2,0. Sekarang kita akan menggambar grafiknya. Untuk grafik yang pertama yaitu persamaannya X min 2Y sama dengan 2. Kita tulis dulu. Nah, untuk mencari sumbu X, kita harus menolkan sumbu Y. X min 0 sama dengan X sama dengan 2.
Nah, untuk mencari sumbu Y kebalikannya, kita harus menolkan sumbu X. Ya, min 2. Berarti Y sama dengan min 1. Dan selanjutnya kita akan ke persamaan yang kedua. Itu 3X plus 4Y sama dengan 6. Nah, sama caranya dengan persamaan yang pertama. Kita untuk mencari sumbu X, kita harus menolkan sumbu Y. X plus 0 sama 6, berarti X sama dengan 2. Untuk mencari sumbu Y sama, kita harus menolkan sumbu X. Jadi Y sama dengan 6/4. Selanjutnya kita buat grafiknya. Untuk grafik pertama yaitu sumbu X nya di 2, ini 2, dan sumbunya itu min 1. Dan untuk persamaan garis yang kedua yaitu X nya itu sama dengan 2, Y nya yaitu 6/4 atau sama dengan 1,5. Ini 1,5. Berarti gini. Jadi titik potongnya itu 2,0. Kita tinggal tarik garis saja. Ini kita turun sedikit. Jadi perpotongan garisnya itu di 2,0. Oke, selanjutnya kita akan membahas nomor 2. Soal nomor 2 ini yaitu soal persamaan lingkaran. Kita tulis dulu persamaan yang satu, Y tambah X sama dengan 8. Kita pindah ruas, Y sama dengan 8 dikurang X. Agar bisa Y yang di sini kita masukkan ke Y yang di sini untuk mendapatkan titik potongnya. Itu sekarang kita masukkan X min 2 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 25. Itu kita tulis lagi min 2 tambah, kita masukkan 8 dikurang X min 1 kuadrat sama dengan 25. Di X min 2 kuadrat tambah 8 kurang 1 itu 7 sama dengan 25. Selanjutnya kita uraikan saja menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah yang 7 min X kuadrat juga kita uraikan, yaitu 49 min 14 X plus X kuadrat sama dengan 25. Sini jadi ini X kuadrat tambah X kuadrat itu 2X kuadrat min 4X tambah min 14X yaitu min 18X, 4 tambah 49 yaitu tambah 53 sama dengan 25. Nah, 25 ini kita pindah ruaskan agar sebelahnya bisa 0, yaitu 2X kuadrat dikurang 18X plus 53 dikurang 25 sama dengan 0. Jadi hasilnya 2X kuadrat min 18X plus 28. Nah, ini kita sederhanakan dengan cara dibagi 2 menjadi X kuadrat min 9X plus 14. Selanjutnya kita faktorkan berapa kali berapa yang hasilnya 14 dikurang hasilnya min 9, yaitu min 2 dengan min 7, berarti X. Di sini positif berarti X min 2
plus X min 7, yaitu X sama dengan 2, X sama dengan 7. Kita keluarkan persamaannya dari pemfaktoran berikut. Tadi kita sudah mengetahui dari pemfaktoran X1 nya yaitu sama dengan 2, X2 nya sama dengan 7. Nah, ini digunakan untuk mencari Y dari sini. Kita substitusikan saja X langsung, Y tambah 2 sama dengan 8, Y sama dengan 6, Y1 sama dengan 6, terus Y2 nya Y tambah 7 sama dengan 8, Y sama dengan Y2 sama dengan 1. Jadi untuk perpotongan grafiknya itu 2,6 dan 7,1. Dan berikut contoh grafiknya. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan.